Di pesisir barat Pulau Lombok, tempat laut dan daratan bertemu, terdapat sebuah kompleks makam tua yang hingga hari ini tetap diziarahi banyak orang. Tempat itu dikenal dengan nama makam Loang Balok. Bagi sebagian orang, ia hanya makam biasa. Namun bagi masyarakat Lombok, Loang Balok adalah ruang sunyi yang menyimpan jejak dakwah, kekuasaan, dan kepercayaan lama yang berpadu dengan Islam. Nama Loang Balok dalam bahasa Sasak sering dimaknai sebagai lubang buaya atau muara berbahaya. Dahulu, wilayah ini merupakan kawasan rawa, hutan bakau, dan perairan yang dalam. Konon, tempat ini dihindari karena dianggap angker dan penuh ancaman alam. Tidak banyak orang berani bermukim di sini. Justru di tempat yang dianggap gelap inilah sejarah penting Lombok ditanamkan. Tokoh utama yang dimakamkan di Loang Balok dikenal dengan sebutan Datuk Loang Balok. Datuk Loang Balok tidak datang sebagai penakluk. Ia datang membawa ilmu agama, kebijaksanaan, dan keteladanan hidup. Dalam cerita lisan masyarakat, ia dikenal pendiam, sederhana, namun memiliki wibawa yang kuat. Kehadirannya diterima masyarakat Sasak karena ajarannya tidak menyingkirkan adat, melainkan menyelaraskannya. Namun pengaruh yang besar sering menimbulkan ketakutan. Konon, semakin banyak masyarakat yang datang meminta nasihat dan belajar kepadanya. Hal ini membuat penguasa setempat merasa terancam. Datuk Loang Balok dianggap memiliki pengaruh spiritual yang dapat menggoyahkan kekuasaan. Dalam suasana politik yang penuh kecurigaan, kisah hidup beliau pun berakhir secara tragis. Sebagian cerita menyebutkan bahwa beliau wafat akibat intrik dan fitnah, bukan karena usia tua. Ia kemudian dimakamkan di wilayah Loang Balok, tempat yang saat itu dianggap terbuang dan tidak layak. Seolah-olah dengan menguburkannya di sana, namanya akan ikut terkubur oleh waktu. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Seiring berjalannya waktu, kawasan Loang Balok berubah. Rawa mulai mengering, masyarakat mulai berdatangan, dan makam Datuk Loang Balok mulai diziarah. Banyak orang merasakan ketenangan saat berada di tempat ini. Ada yang menyebut suasananya sejuk meski matahari terik. Ada pula yang merasakan ketenangan batin tanpa tahu sebabnya. Makam ini kemudian menjadi pusat ziarah spiritual, terutama pada hari-hari tertentu dalam kalender Islam. Namun penting untuk dipahami, masyarakat datang bukan untuk menyembah, melainkan mendoakan dan mengenang jasa seorang ulama yang pernah berjuang secara damai. Di sekitar makam utama, terdapat makam para pengikut dan keluarga Datuk Loang Balok. Menariknya, sebagian makam menghadap ke laut. Dalam kepercayaan masyarakat, ini melambangkan penjagaan spiritual terhadap pesisir Lombok, seolah para leluhur tetap berjaga dari ancaman yang datang dari arah laut. Kisah-kisah mistis pun berkembang di sekitar Loang Balok. Beberapa orang percaya bahwa tempat ini dijaga secara gaib. Namun dalam konteks pendidikan, kisah-kisah ini dapat dipahami sebagai cara masyarakat menghormati tempat bersejarah, bukan sebagai sesuatu yang harus ditakuti. Yang lebih penting dari cerita mistisnya adalah nilai yang diwariskan, keteguhan iman, dakwah tanpa kekerasan, dan keberanian menjaga kebenaran di tengah tekanan kekuasaan. Hari ini, makam Loang Balok berada di tengah kawasan yang semakin ramai. Jalan, rumah, dan aktivitas modern mengelilinginya. Namun ketika melangkah masuk ke kompleks makam, suasana terasa berbeda. Lebih tenang, lebih hening. Seakan tempat itu mengingatkan kita bahwa sejarah tidak selalu tertulis di buku tebal, tetapi hidup dalam ruang-ruang sunyi yang dijaga oleh ingatan dan doa. Makam Loang Balok bukan hanya tentang kematian. Ia adalah pelajaran tentang bagaimana nilai, keyakinan, dan kebijaksanaan dapat bertahan melampaui zaman. Dan selama angin laut Lombok masih berhembus, kisah Datuk Loang Balok akan terus berbisik, mengajarkan bahwa cahaya seringkali lahir dari tempat yang paling sunyi.